Gimana kabarnya adik-adik? Baik-baik ya? Kalau Lesofia ini gimana? Baik kabarnya. Puji Tuhan ya, kalau baik. Ya memang kadang kita kabarnya bisa baik, tapi juga nggak selalu baik ya. Mungkin kadang-kadang kita bisa menghadapi masalah ya. Nah kan juga cuaca itu juga kadang cerah, kadang juga hujan ya. Akhir-akhir ini kan hujan ya. Betul, Nah tapi kita ingat kalau Tuhan itu, Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa dalam segala macam cuaca ya. Baik itu cuaca yang baik maupun juga hujan, baik itu keadaan yang baik maupun juga keadaan kita waktu susah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita pujikan He is the Lord of the sunshine. Kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan, diberikan tubuh yang sehat untuk boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami mau serahkan ibadah kami ini, kiranya Tuhan berkati, biar nama Tuhan ini dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, meskipun kita di keadaan sedih, di keadaan susah, kita ada masalah di rumah atau di sekolah, kita tidak perlu khawatir adik-adik, karena Tuhan itu pasti tolong kita. Betul ya Basa? Betul. Nah, Tuhan tolong kita karena Tuhan mengasihi kita. Burung pipit aja ya adik-adik yang kecil Tuhan pelihara, Tuhan kasihi. Bunga bakung di padang saja Tuhan kasihi, apalagi kita adik-adik. Betul ya Lasa ya? Betul. Nah, kita mau pujikan burung pipit yang kecil. Terlebih diriku
kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengambil sikap yang baik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja, atau adik-adik bisa simpan terlebih dahulu uang persembahannya di rumah. Nanti saat ibadah tatap muka bisa diberikan ke gereja. Mari kita memujikan lagu Berilah yang Baik. Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik dari kami, kiranya dapat Engkau pakai untuk kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa, kami serahkan semua di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Ku
Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Wah, saya harap supaya kita semua yang ada di rumah sehat-sehat terus ya. Ya, dan doakan adik-adik ya supaya kita bisa cepat bertemu di gereja untuk kita sama-sama kembali ibadah bersekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang pada kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah berkati kami melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, dan setelah kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya kami bisa mendengar dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saya mempunyai satu gambar. Coba adik-adik lihat terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik tahu gambar apa ini? Iya, kita pasti sudah sering ketemu di jalan. Namanya lampu merah, adik-adik. Nah, kira-kira kalau lampu merah itu apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Ya, betul, kita harus berhenti. Kalau lampu hijau, ya kita harus berjalan. Nah, adik-adik, lampu merah dan lampu hijau ini kan adalah suatu perintah sebenarnya kepada pengemudi atau pengendara jalan, adik-adik, untuk misalnya kalau lampu merah ya kita disuruh untuk berhenti, kalau lampu hijau itu disuruh untuk berjalan, seperti tanda yang memerintah kita. Nah adik-adik, perintah itu dibuat kalau misalnya ada orang yang melanggar nih, ada lampu merah dia terobos saja, kira-kira apa yang bisa terjadi, adik-adik? Nah, hal yang mungkin terjadi adalah terjadi kecelakaan, adik-adik. Ketika di satu jalan ini lampu merah tapi dia jalan, yang satu jalan ini hijau, nggak sadar, bisa terjadi kecelakaan, dan yang pasti merugikan satu sama lain, adik-adik. Nah, kira-kira enak nggak sih kalau kecelakaan itu? Pastinya enggak ya. Yang pertama, kita sakit badannya semua. Yang kedua, kendaraan bisa rusak. Yang ketiga, kita harus keluar uang, adik-adik, untuk hal yang sia-sia. Nah, itu sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel, adik-adik, di mana bangsa Israel dulu itu juga diberi perintah oleh Tuhan. Nah, kira-kira perintahnya itu apa sih, adik-adik, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Nah, coba adik-adik buka dahulu di Alkitab, di Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Adik-adik buka dulu. Nah, kalau adik-adik sudah buka, kalau kita sudah lihat judul perikopnya, kita sudah tahu ya apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Rata-rata kita mungkin sudah tahu bahwa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat atau 10 hukum Allah terhadap bangsa Israel melalui Musa pada saat itu. Nah, apa aja sih isinya? Ya, coba kita refresh sedikit ya. Nah, kita baca yang ada di Alkitab. Ya, semua adik-adik, saya bantu baca untuk kita semua. Yang pertama, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita langsung ke ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita loncat ke ayat yang ke-12. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, jadi itu adalah hukum yang diberikan Tuhan atau perintah diberikan Tuhan kepada Israel. Nah, kira-kira kenapa ya kok Tuhan ini memberikan 10 hukum ini kepada bangsa Israel?
Nah, yang pertama adik-adik, tujuannya adalah supaya bangsa Israel ini tidak tersesat alias tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam artian perlakuan hidupnya adik-adik. Jadi Tuhan memberikan, kalau seperti di sekolah itu adalah ada tata tertib ya. Dulu kita sekolah ada tata tertib, kita nggak boleh buang sampah sembarangan, atau kita nggak boleh merusak fasilitas sekolah, atau kita tidak boleh berkelahi. Seperti itu adik-adik. Supaya apa? Supaya kita ini tidak melakukan kesalahan. Nah, jadi Tuhan memberikan 10 hukum itu supaya bangsa Israel ini hidup benar adik-adik, hidup seturut jalannya Tuhan, tidak nyeleweng ke kanan, ke kiri, lalu mungkin tersesat, dia nggak tahu harus ngapain, akhirnya dia berbuat dosa. Nah, yang kedua adik-adik, supaya mereka bangsa Israel ini tahu bahwa Tuhan Allah itu mengasihi bangsa Israel. Coba adik-adik bayangkan, semisal kalau orang tua adik-adik tidak ngomong sama adik-adik selama 1 hari, misalnya adik-adik ngapain gitu, orang tua ini nggak ngereken, cuek sama adik-adik, kira-kira adik-adik pasti bingung kan, wah kenapa ya kok orang papa mama ini nggak ngomong sama aku, kenapa ya kok aku salah nggak ditegur, pasti ada satu yang aneh adik-adik. Nah, orang tua itu kalau mengasihi anaknya pasti akan berbicara adik-adik. Kalau ketika adik-adik salah, orang tua akan menegur. Justru kalau orang tua tidak menegur, membiarkan kalian salah, itu yang salah adik-adik, itu yang tidak mengasihi namanya. Karena mereka tahu anak ini akan salah terus ke depannya, dan orang tua tidak mencegah itu, malah membiarkan. Nah, itu sama seperti Tuhan adik-adik. Tuhan tidak ingin bangsa Israel ini berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa terus menerus. Makanya Tuhan ini mengasihi mereka dengan memberikan perintah kepada mereka. Nah, yang ketiga, tujuannya apa sih 10 hukum Taurat ini? Supaya mereka tahu adik-adik bahwa hanya Tuhan saja yang mereka sembah, hanya Tuhan yang berkuasa atas mereka. Jadi nggak boleh mereka menyembah Allah-Allah lain, mereka nggak boleh bergantung pada dirinya sendiri. Jadi mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menuntun hidup mereka adik-adik. Seperti itu. Nah, adik-adik, perintah 10 hukum ini masih berlaku sampai sekarang, dan bahkan digenapkan oleh Tuhan Yesus dijadi 2, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi intinya kita tuh harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita diberikan perintah itu untuk dilakukan, bukan untuk dilanggar. Lo sering kali dengar kalau masih muda bilang, anak remaja gitu ya, perintah itu ada buat dilanggar, biar keren, biar kelihatan gentle di depan teman-temannya. Lo saya tidak setuju adik-adik. Mereka hanya belum tahu akibatnya yang terjadi. Lo saya kasih contoh ya. Semisal ketika adik-adik disuruh diberi perintah untuk belajar sama guru sama orang tua, karena tahu besok ada ulangan matematika. Nah, tapi adik-adik ini nggak belajar, adik-adik malah bermain. Kira-kira adik-adik bisa nggak ngerjain ulangan itu? Adik-adik bisa nggak mendapat nilai yang bagus? Nah, lo bisa jamin itu nggak akan adik-adik. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar, kita nggak tahu apa yang harus kita isi soal-soal itu. Nah, sama seperti itu. Lampu merah kalau kita langgar akibatnya kecelakaan. Kita nggak belajar akibatnya ulangannya jadi jelek. Yang kedua, kita ada sering gitu ya perintah dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, coba kita buang sampah sembarangan gitu. Nah, siapa tahu sampah yang kita buang itu menyumbat saluran got yang ada. Saluran got tersumbat, akhirnya jadi banjir adik-adik. Nah, merugikan orang lain dan sekitar. Itu karena kesalahan siapa? Kesalahan kita yang menurut kita sepele. Kita melanggar perintah yang ada. Akibatnya menjadi untuk orang lain adik-adik. Nah, yang selanjutnya, kita disuruh untuk berdoa. Tapi kita berdoanya setengah-setengah, dengan ngantuk-ngantuk, dengan nggak niat. Kita berdoa untuk makan kita cepet-cepet supaya makanan kita nggak diambil. Kita sering seperti itu ya. Nah, Tuhan bisa marah loh adik-adik. Coba adik-adik ngomong sama guru aja nggak niat,
Gurunya marah enggak? Pasti marah, apalagi sama Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan bisa tegur adik-adik kalau enggak niat. Kalau kalian ngomongnya sembarangan, enggak dijaga, pasti marah adik-adik. Nah, semua perintah yang ada itu kita harus lakukan sungguh-sungguh adik-adik. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan aja sudah memberikan kita yang terbaik. Masa kita nggak mau melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Masa kita setega itu? Masa kita berani jahat di depan Tuhan? Pasti ya kita akan mendapatkan celaka adik-adik. Akibatnya tidak baik. Mungkin hanya senang sesaat, tetapi akibatnya bisa lebih buruk dari kesenangan itu. Nah, jadi lo semua ingatkan untuk kita semua, jika ada perintah kita harus lakukan. Perintah baik kita harus lakukan adik-adik. Jangan melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena hal buruk bisa terjadi pada kita. Kita pasti nggak mau kan hal buruk terjadi pada kita. Nah, makanya kita harus belajar untuk menaati firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita sudah selesai. Sekarang silakan adik-adik mencatat catatan mingguan dan menghafalkan ayat yang ada. Oke, sudah selesai. Nah, adik-adik bisa menutup bukunya, terus kita melipat tangan dan kita berdoa untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami telah mendengar bahwa kami harus menuruti perintah-Mu. Kami tidak ingin hal buruk terjadi kepada kami. Kami tidak ingin resiko terjadi kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin seturut perintah-Mu. Kami ingin melakukan apa yang Engkau suruh. Kami ingin melakukan apa yang orang tua kami suruh, dan kami ingin melakukan apa yang guru kami suruh. Tuhan Yesus, sertai kami, pimpin kami, jagalah kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, semoga firman itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, sampai Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan.